matiin ceng. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, pada siang hari ini kita akan membahas materi TIU untuk persiapan tes SKD, bisa untuk Sekdin ya, kedinasan, untuk CPNS, untuk penalaran numerik Polri, TNI juga bisa ya. Oke, yang sudah bergabung silakan boleh dicoba dulu soal nomor 1. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Oke, 1 menit dari sekarang. Sambil menunggu yang lain, jangan lupa di tap-tap like-nya, di-share ke teman-teman yang lain ya. Hari ini kita bahas materi TIU untuk persiapan kedinasan atau CPNS. Bisa juga ya teman-teman ya. Untuk TNI Polri juga bisa. Oke, yang sudah ketemu jawabannya boleh dijawab. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Soal nomor 1. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya. Ini bisa juga untuk penalaran umum, SNBT juga bisa teman-teman. Silakan, nomor 1, ada yang sudah ketemu? Yang sudah ketemu boleh dijawab ya soal nomor 1. Oke, saya tampil lagi 1 menit ya. Sambil menunggu yang lain bergabung, silakan dicoba lagi soal yang nomor 1. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Ini soal deret teman-teman ya. Oke, ada yang sudah ketemu belum? Soal nomor 1, belum ada yang menjawab ya. Oke, kita tunggu. Belum ada yang menjawab soal nomor 1, ada yang sudah ketemu belum? Ini sudah saya tambahin lagi ya waktunya ya. Oke, masih 10 detik lagi. C kah? Oke, kita save. Ada yang menjawab yang C. 54 dan 62. Coba yang lainnya. Sudah ada 1 orang yang menjawab yang C. Oke, waktunya sudah habis. Coba kita bahas teman-teman ya. Oke, dari 21 ke 23. Oke, ada yang E juga. Itu ditambah 2. Ya. Ditambah 3. Ditambah 4. Ya. Oke, yang ini ditambah 2, ditambah 5, ditambah 6. Kemudian ditambah 2, ditambah 7. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ternyata di sini ada angka 2 yang berulang. 2, 2, 2. Thank you Kak Wel ya. Nah, teman-teman perhatikan juga di sini 3, 4, 5, 6, berarti setelah ini 7, 8. Nah, di jumlah 60, baru setelah itu ditambah 2. Nah, jadinya 62. Oke, sudah betul, jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Jadi, angka 2-nya ini berulang. Nah, yang satunya polanya urut. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 2, dan seterusnya. Oke, sudah betul, jawabannya adalah yang E. Silakan dilanjut soal yang nomor 2. Nih, saya kasih waktu 1 menit. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Nomor 2 yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman ya. Di-share ke teman-teman yang lain
Barangkali ada yang membutuhkan untuk persiapan tes SKD. TIU ya, tes intelijensia umum. Ini sangat banyak digunakan di tes-tes untuk masuk kedinasan, CPNS, TNI, Polri ya. Psikotes ya. Oke, silakan nomor 2 yang sudah ketemu boleh dijawab. Masih 10 detik lagi. Aduh, sudah habis nih. Saya kasih tambahan lagi ya. Oh, udah A atau B? Yang mana? Yang A atau B? Oke. A atau B? B. A, B. Oke, kita bahas teman-teman ya. Jadi di sini perhatikan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Kali 2, kali 3, kali 4, berarti ini kali 5. Nah, betul ya, 120. Ya, ini salah. Pilihannya antara A sama B. Nah, berarti kita cari penghubungnya, teman-teman ya. Ini minus 3, ini minus 6, ini minus 12. Nah, kita hubungkan yang warna biru. Kali 2, kali 2, kita kali 2. Minus 24. Baru 120-nya dikurangi 24. Nah, ketemulah 96. Jadi jawaban yang betul adalah yang A, teman-teman. Begitu ya, teman-teman ya. Pokoknya dicari polanya sampai ketemu pola yang membentuk misalnya kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Nah, yang min 3 ini dia bertingkat, teman-teman ya. Bertingkat. Nah, tingkat 2 ya. Di atasnya ada perkalian 2. Nah, ya betul ya. Sudah betul ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Nih, silakan ya. Coba deret pecahan ya. Ini soalnya tak buat yang tingkatannya sedang ya, jangan yang mudah-mudah terus. Oke, silakan. 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya, teman-teman ya. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, ada yang sudah ketemu yang A, 1/2/3. Coba yang lainnya, masih 20 detik lagi. Oke, sudah habis ya. Baru 1 orang yang menjawab. Teman-teman, kalau misalnya nanti ketemu deret pecahan, kalau bisa itu penyebutnya disamakan ya. Oke, kita sederhanakan. Yang ini jadinya 1/3. Ya. 1 saya ubah menjadi 3/3. Titik-titik. Nah, ini kalau disederhanakan yang ini ya. Coret-coret jadinya 2/1/3. Nah, 2/3 itu sama seperti 7/3. 7/3. Nah, 3-nya saya ubah menjadi 9/3. Ya. Jadi, biar ketemu penyebutnya sama. 2/6 jadi 1/3, yang 1 jadi 3/3, yang ini disederhanakan, jadinya 7/3. 3 itu sama seperti 9 dibagi 3. Nah, ya. Karena sudah urut, kita tinggal cari polanya. Ya. Nah, tambah 2, yang ini tambah 2, otomatis yang ini tambah 2 juga. 5 tambah 2, 7. Nah, ketemulah 5/3. Baru kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 1/2/3. Oke ya, betul ya, jawabannya adalah yang A, 1/2/3. Jadi polanya dibuat supaya penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, biasanya pembilangnya akan membentuk pola. Ternyata ini pola ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9, dan 11.
dan seterusnya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 4. Nah, operasi hitung ya. Ada pecahan, ada desimal, ada perkalian. Oke, silakan saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Ini PU PKPM, ini dilihat ya di atasnya keterangannya. Ini TIU untuk persiapan kedinasan ya, CPNS. Nah, ini bisa masuk juga di penalaran umum SNBT ya. Jadi penalaran umum, tes intelijensian umum, penalaran numerik itu soal-soalnya hampir sama. Jadi bisa untuk latihan. Ini keluar di penalaran umum kemarin ya, 1 nomor. Operasi hitung. Oke, ada yang sudah ketemu yang B. Oke, cek 1, 2, 3. Maaf teman-teman ya, tadi wifi-nya habis mati ya. Listriknya mati. Jadi tadi nge-lag ya. Tadi saya nunggu wifi-nya nyala lagi. Oke, kita coba lagi ya soal nomor 4 ya. Kita mulai lagi 1 menit dari sekarang. Oke, kita coba lagi 1 menit dari sekarang. Nomor 4, selisih dari 4/11/16 kali 3/4 dan 5/8 dibagi 0,5 ya. Sorry, tadi nge-lag ya teman-teman ya. Sempat mati di pertengahan ya. Oke, kita coba bahas lagi ya. Oke, kita bahas soal yang nomor 4. Jadi, teman-teman, yang ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 4 kali 16 64 ya. 64 tambah 11 jadinya 75/16 dikali 3/4 dikurangi 5/8 dibagi 0,5 itu sama seperti setengah ya. 0,5 sama dengan setengah. Oke, sekarang kita kalikan ya teman-teman ya, kita kalikan. 3 kali 5 jadinya 225. 16 kali 4, 64. Dikurangi. Nah, kalau ini pembagian, harus diubah jadi perkalian. Ya, dibalik, jadinya 2/1. Oke, 22/5/64 dikurangi. Ini kita kali ya, jadinya 10. Kita kali jadinya 8. Nah, kalau sudah kita samakan penyebutnya 225/64 dikurangi. Ini kita jadikan 64. Berarti yang bawah kali 8, yang atas kali 8. Nah, ketemulah 80. Tinggal kita kurangi. 145/64 baru diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, kadang-kadang ada yang tidak bisa ya. Saya ajari cara ngubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nih, 145 dibagi 64. 2, 128, sisanya 17. Hasilnya adalah 2, sisanya adalah 17, penyebutnya, pembaginya 64. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Oke, begitu. Sorry ya, tadi sempat
nge-lag ya, karena wifi-nya mati teman-teman ya. Di sini listrik mati. Jadi saya ulangi teman-teman ya. Ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, jadinya 75 per 16. Nah, kalau perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 75 kali 3, 225. 16 kali 4, 64. Nah, pembagi diubah jadi perkalian. Dan pecahannya dibalik. Jadinya 2 per 1. Oke ya. 5 kali 2, 10. 8 kali 1, 8. Nah, penyebutnya masih beda. Harus disamakan 64 ya. Biar jadi 64 berarti dikali 8, yang atas kali 8. Ya. Oke, 225 kurangi 80, 145 per 64. Nah, cara ngubahnya gini, 145 bagi 64 ya. Kan 2 nih. 64 kali 2 128. 145 kurangi 128 17. Hasilnya 2, sisanya 17, pembaginya 64. Nah, begitu ya cara ngubah ke bentuk pecahan campuran. Oke ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Oke, silakan nomor 5 ya. Dikerjakan 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu jawabannya boleh dijawab ya. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, silakan nomor 5 ya. 14 ditambah akar 2,25 dibagi 3. Nah, kalau ada pembagian itu diutamakan teman-teman ya. Ini nanti dikerjakan dulu. Nah, dikerjakan dulu ya. Oke, yang sudah ketemu boleh dijawab. Bisa dibaca soal judulnya dibaca ya. Oke, ada yang C. Oke, kita bahas ya. Jadi, soal ini 14 ditambah, teman-teman harus hafal ya, akar dari 225 itu 15. Akar dari 225 itu 15. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, kalau di akar itu jadi setengahnya. 2 bagi 2 itu 1. Maka 1,5 dibagi 3. Ya. Oke. 1,5 bagi 3, 0,5. Nah, tinggal dijumlah, ketemulah 14,5. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman ya. Ini gampang nih, hitungan dasar ya. Di SNBT juga ada, masuk di penalaran umum. Kemarin keluar 1 nomor ya, hitungan dasar. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 6. Nah, silakan nih nomor 6. 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Nomor 6 ya. Kira apa nih jawabannya? Yang sudah ketemu boleh dijawab. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Habis waktunya ya, belum ada yang menjawab. Oke, coba kita bahas soal yang nomor 6. Jadi, ini saya buatkan rumus teman-teman ya. Rumusnya, kalau teman-teman sudah ikut live saya dari tahun lalu, itu sudah saya ajari. O1 W1 per H1 sama dengan O2 W2 per H2. Ya. O itu apa? O adalah orang, W adalah waktunya,
H adalah hasil. Oke, kita cek kalimat yang pertama dulu. Ya, 8 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 15 hari. Nah, sekarang kita analisis. Ini berarti orangnya, ini berarti hasilnya, satu pekerjaan, ini berarti waktunya. Ya, karena kalimat pertama kasih angka 1. Oke, 8, waktunya 15, hasilnya satu pekerjaan. Nah, sekarang kalimat yang kedua, saya kasih warna hijau. Berapa orang? Berarti yang ditanya berapa orangnya. Untuk menyelesaikan 2 kali pekerjaan semula dalam waktu 20 hari. Oke, ini berarti O, ini hasilnya, ini waktunya. Karena kalimat kedua kasih angka 2. Orangnya yang ditanya, saya misalkan X, waktunya 20 hari, hasilnya 2 kali semula, karena semulanya 1, maka yang kedua itu 2. 2 kali yang pertama. Ya sudah, tinggal kita sederhanakan. Ini dikali 120, ini dibagi ketemu 10. Maka X-nya 120 bagi 10, 12. 12 orang. Loh, kok nggak ada? Nah, diperhatikan pertanyaannya apa? Yang ditambah. Ya. Nih, berapa orang yang harus ditambah? Nah, nambahnya berapa? Kita cari. Jadi, tambahannya butuhnya 12, mula-mula 8 orang. Berarti butuh nambah 4 orang lagi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu teman-teman ya, kalau ada 3 variabel, langsung gunakan rumus ini. 4 ya, begitu saja. Lebih enak, tinggal dimasuk-masukkan saja ya, nggak usah mikir senilai berbalik nilai ya. Kelamaan ya. Senilai berbalik nilai nanti pakai 2 kali pengerjaan. Yang E masih kurang tepat ya, jawabannya adalah C. Yang B juga masih kurang tepat. Enak ya, jadi tinggal dimasuk-masukkan ketemu jawabannya. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 7. Ini keterangannya sudah saya taruh sini ya. O itu apa, W apa, H apa. Ini keterangannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Macam-macam ya, ini soalnya saya mix ya, jadi nggak bisa satu jenis, saya mix. Oke, silakan 1 menit dari sekarang. Ya, sudah ketemu, boleh dijawab. Ya, ini gampang nih soal ini. Soal ini masih gampang, teman-teman ya. Oke, ada yang sudah ketemu yang C, siap. C, oke, C. Ada yang E. C. Tapi paling banyak mendominasi adalah yang C, teman-teman ya. Paling mendominasi C. Oke, masih 3 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, sekarang kita bahas teman-teman ya. Ini biasanya pakai diagram Venn ya, lingkaran, 2 lingkaran. Oke, saya gambarkan 2 lingkaran. Sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ada kotaknya. Yang namanya di SMP diagram Venn ya. Nah, yang sebelah sini itu totalnya, semestanya ya. Oke, sekarang kita cek. Yang pertama, 50 siswa tidak menyukai basket, 35 tidak menyukai voli. Oke, misalnya ini voli, ini basket. Ya. 50 tidak menyukai basket. Ya, berarti saya kasih arsiran ya, teman-teman ya. Yang sebelah sini itu hanya yang suka voli. Ya. 50 tidak suka basket, berarti yang hanya suka voli adalah 50. Oke, saya tulis ya, 50. 35 tidak suka voli, nah berarti yang hanya suka basket
totalnya adalah 35. Nah, yang tengah ini adalah yang suka keduanya. Totalnya ada berapa siswa? Totalnya ada 100. Dan tidak ada siswa yang tidak menyukai keduanya. Berarti tidak ada yang tidak suka ya. Semuanya suka salah satu ini atau dua-duanya. Oke, ini 100. Nah, ya sudah, kalau pengen mencari X, ya tinggal 50 tambah 35 ditambah X, pasti totalnya 100. Nah, nggak mungkin nggak ya teman-teman ya. Nah, ini dijumlah jadinya 85 ditambah X sama dengan 100, berarti X-nya sama dengan 100 dikurangi 85. Nah, ketemulah 15 peserta. Begitu ya. Nanti malam mungkin ya, kalau nggak nanti sore, nanti malam. Gantian ya, beda admin. Akhirnya benar. Alhamdulillah ya. Sudah siap. Ini bisa untuk PU, bisa untuk TU ya, bisa untuk penalaran numerik bisa. Ada grupnya, ada ya. Grupnya ada, tenang saja. Ini kalau mau gabung grup WA-nya secara gratis, ada syarat ya, kita harus saling pengertian, saling menguntungkan ya. Syaratnya apa? Syaratnya gampang. Follow TikTok, subscribe YouTube, follow Instagram, di screenshot, kirimkan ke WA kami. Nah, nanti tak kirim link untuk bergabung secara gratis. Nah, nanti ini ada video recordingnya ya, saya upload di YouTube. Nah, teman-teman yang mau belajar bisa kunjungi YouTube saya. Ya, saya upload secara berkala nanti. SNBT ada, CPNS ada, tenang saja. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 8. Ada SNBT ada ya, tapi tidak semua. Ini maksudnya ke penalaran umum. Oke, silakan nomor 8, 1 menit dari sekarang. Nih, silakan nih. Tadi malam sudah membahas penalaran matematika ya. Jadi SNBT itu tingkatannya lebih susah daripada kedinasan ya. 5 kali lebih susah soalnya. Ayo, ada yang sudah ketemu belum? Belum ada yang menjawab? Oke, jadi kita pahami soalnya. Oke, ada yang sudah menjawab yang C. Siap. Yang C, Kak. Ada yang C, ada yang A, ada yang D. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi, si Hana itu pengen membuat 1600 buah kue donat. Ya. Nah, kita nggak tahu habis bahan tepungnya berapa. Tapi yang kita tahu, ternyata kalau pengen membuat 1600 kue donat, bahan yang dibutuhkan 5 kilo lebih banyak daripada kalau membuat yang 8400. Nah, kita gunakan perbandingan saja. Oke ya. Jadi, kalau 8400 buah, yang dibutuhkan adalah X kilogram. Ya, karena kita nggak tahu, kita misalkan X. Nah, Hana pengen membuat 1600 buah. Ternyata butuh 5 kilo lebih banyak dari yang ini. Nah, berarti X ditambah 5. Gitu ya teman-teman ya. Ya sudah, kita gunakan logika. Yang lengkap kan yang bagian sini, yang bagian kiri. Yang sedikit kasih minus, yang banyak kasih positif. Nah, sekarang kita gunakan logika. Kalau bikin kuenya sedikit, maka bahannya ikut sedikit. Kalau bikin kuenya makin banyak, maka bahannya juga butuh makin banyak. Nah, kalau banyak kita kasih tanda positif. Ini ciri-ciri dari senilai. Maka nanti caranya kali silang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kali silang.
8.400 dikali X ditambah 5 sama dengan 9.600 dikali X. Kita kalikan 8.400 X. Ini kalau dikali ketemu 42.000. Sama dengan 9.600 X. Begitu ya. Oke, kalau kita pindah, berarti 42.000 sama dengan 9.600 dikurangi 8.400, 1.200 X. Maka X-nya sama dengan 42.000 dibagi 1.200. 1212 ya. 420 bagi 12. Oke, kita bagi. 3 ya, 36. 60 berarti 5. Nah, berarti butuhnya X-nya adalah ketemu 35 kg. Tapi ini belum selesai ya, belum selesai. Karena si Hana itu bikinnya yang ini. Ya, si Hana bikinnya yang 9.600. Maka yang dibutuhkan Hana adalah X ditambah 5. 35 tambah 5 ketemulah 40 kg. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Karena si Hananya bikinnya yang ini, maka X ditambah 5. Betul kali silang ya. Begitu. Jadi, teman-teman harus bisa menentukan dia senilai atau berbalik nilai dengan cara melogika. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah, siap-siap masuk UGM ya. Fakultas Kedokteran. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, next soal selanjutnya. Nih, silakan nomor 9, 1 menit dari sekarang. Ini bisa untuk TIU, bisa untuk penalaran umum ya. Penalaran umum ada ya. Biasanya di soal nomor 21 sampai 30. Hitung-hitungan dasar penalaran kuantitatif. Ini juga kemarin masuk ya, diskon aritmatika sosial seperti ini masuk. Nah, Kak Dodo Remi, tidak usah di screenshot, nanti setelah saya live langsung saya upload di YouTube. Nah, daripada nge-screenshot satu-satu, mending dilihat YouTube-nya. Sudah ada penjelasannya, tenang saja ya, ada video recordingnya. Oke, ada yang D. (286), coba yang lainnya. Nah, minta tolong dibantu di subscribe ya, saya baru aktif tahun ini teman-teman ya, baru 4 bulan kayaknya. Literasi bahasa Inggris ada ya, kalau mau ikut lesnya ada yang khusus SNBT. Tapi yang siang ini kita fokusnya yang TIU dulu ya. Oke, kita bahas soal yang nomor 9. Jadi, di sini ada 2 kali diskon. Ya, ada 2 kali diskon. 50%, 30%. Nah, teman-teman saya ajari ya, kalau diskon 2 kali berturut-turut. Ada rumusnya. Diskon total itu rumusnya diskon 1, ya, ditambah 100% min diskon 1 dikali diskon 2. Nah, ini rumus untuk mencari diskon total. Oke, coba kita cari. Diskon satunya adalah 50% ditambah 100 dikurangi 50 ya. Karena diskon satunya 50. Oke, berarti 50% dikali diskon yang kedua 30%. Nah, teman-teman hati-hati ya. Persen sama persen itu nggak boleh dikali, nanti jadinya per 10.000. Ya, nanti jadinya per 10.000. Maka salah satu saya ubah dalam bentuk desimal. Nah, 50% kan sama seperti 0,5 atau setengah ya. Pecahan boleh, desimal boleh. Coret-coret 15. Nah, jadinya 50% ditambah 15%. Maka diskon totalnya 65%. Bukan 80% ya. Bukan 50 tambah 30, bukan ya.
Itu teknik marketing. Biasanya kalau di mall kan ada tulisan 50% besar ditambah 20% kecil. Ini artinya bukan 70% ya. Artinya bukan 70%. Nah, dihitung dulu dengan rumus ini. Jadi, diskon totalnya adalah 65%. Oke, sekarang kita cari berapakah harga awalnya. Nah, itu yang ditanya. Jika potongannya yang diperoleh adalah 143.000, berapakah harga awalnya? Nah, rumus diskon itu sama dengan persen diskon dikali harga awal. Ya. Kalau ditanya harga awal, berarti rumusnya diskonnya dibagi persen diskon. Ya, tinggal pindah ruas saja. Ini pindah segini jadinya bagi. Tinggal kita hitung saja teman-teman ya. Potongannya atau diskonnya adalah 143.000. Total diskonnya 65%. Ya. Oke. 143.000. 65% itu 65 per 100. 143.000. Nah, kalau pembagian kita balik jadi perkalian. 100 per 65. Oke, tinggal dihitung saja teman-teman ya. Nih, kita bagi 1430 bagi 65. Coba dibagi berapa tuh teman-teman ya? Tinggal dibagi saja. 50 tambah 20 artinya apakah? Artinya itu diskon berturut-turut. Jadi bukan 70% itu kalau dihitung nanti ketemunya 60%. Oke, ketemunya Rp220.000. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Begitu. Yang C ya. Jadi kalau misalnya 50 plus 20 itu artinya bukan 70%, teman-teman. Ya, dihitung sendiri pakai rumus ini. Kak, rumus diskon total kenapa ditambah di 1? Ya sudah, memang rumusnya seperti itu. Jangan tanya saya ya. Tanya yang bikin rumus ya. Saya hanya pemakai rumus saja. Kayak misalnya, Bang, kenapa rumusnya seperti ini ya? Tanyakan yang bikin rumus ya. Saya hanya memakai saja. Memakai rumus yang sudah ada. Ya betul 60%. Kalau 50 plus 20. Jadi yang saya kotakin ini sudah rumus paten ya. Jangan tanya saya hanya memakai rumus. Kayak misalnya rumus luas lingkaran ya, pi r kuadrat. Ya jangan tanya saya, tanya yang menemukan. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 10. Ini perbandingan umur ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Ya sudah ketemu, boleh dijawab. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Saya tak ngambil minum sebentar, silakan teman-teman mengerjakan yang nomor 10. Oke, ada yang sudah ketemu yang B. (15 tahun). Coba yang lainnya, ada yang sudah ketemu juga belum? Baru satu ya. Oke, kita bahas teman-teman. Kita bahas soal yang nomor 10. Oke, kalimat per kalimat saya jelaskan ya. Teman-teman harus bisa mengubah kalimat bahasa Indonesia menjadi rumus matematika. Usia Zaza sepertiga dari usia Dodo. Oke, kalimat yang pertama saya buat rumus dulu. Zaza sama dengan sepertiganya Dodo.
Jadi saya tidak membuat rumus sendiri, saya hanya memunculkan dari soal. Dari bahasa Indonesia saya ubah ke dalam rumus matematika. Oke, 3-nya saya pindah, berarti jadinya 3Z sama dengan D, maka dapat disimpulkan umur Dodo 3 kalinya Zaza. Ini lebih enak dipahami daripada pakai pecahan. Jadi daripada teman-teman Z sama dengan sepertiga D, lebih enak yang saya kotakin. Oh, ternyata artinya umur Dodo 3 kalinya Zaza. Oke, kita lanjutkan kalimat yang kedua. Saya kasih warna pink. Ya, 5 tahun yang lalu, nah artinya nanti dikurangi 5. Karena 5 tahun yang lalu ya, usia si Zaza 1/4 kali usia Dodo. Oke, kita buat kalimat yang kedua. Zaza 5 tahun yang lalu sama dengan 1/4-nya Dodo 5 tahun yang lalu juga. Ya jangan cuma Zaza, Dodonya juga. Kan gitu ya teman-teman ya. Misal umur kita 10 tahun yang lalu, saya dikurangi 10, teman-teman juga harus dikurangi 10. Nggak boleh nggak? Masa cuma saya dikurangi 10? Kan gitu. Ya, jadi teman-teman harus memahami kalimatnya. Nah, saya ini tidak membuat rumus sendiri. Ya, saya hanya menyalin ini jadi rumus matematika. Oke, kita pindah 4-nya ke sini, berarti dikali. 4Z min 5 D min 5 ya, supaya nggak jadi pecahan. Oke, 4Z min 20 sama dengan D min 5. Huruf dengan huruf saya satukan, angka dengan angka saya satukan. Min 5 ditambah 20. Nah, baru kita substitusikan D-nya diganti 3Z. Oke, 4Z dikurangi 3Z sama dengan 15. 4 kurangi 3, 1. Nah, berarti umur Zaza yang sekarang adalah 15 tahun. Hati-hati, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Zaza 5 tahun yang akan datang. Nah, berarti ditambahi 5. Berarti Zaza 5 tahun yang akan datang, 15 ditambah 5. 20 tahun. Begitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi saya tidak membuat rumus sendiri ya. Jadi saya hanya membuat kalimat ini menjadi kalimat matematika. Ini juga. Nah, kalau pindah-pindah ruas ini teknik-teknik yang sudah diajari di SMP. Pindah ruas ya, bagi jadi kali, minus jadi plus. Nah, itu sudah diajari di SMP ya, aljabar. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 10? Nah, karena sudah 10 nomor saya bahas, saya tak promosi sebentar. Nanti setelah itu kita lanjut soal nomor 11. Ya, barangkali ada yang membutuhkan. Oke, teman-teman ya. Jadi, kami bulan Maret akan membuka kelas khusus kedinasan ya, atau CPNS. Nah, ada 2 paket kelas sama paket privat. Oke, yang paket kelas dulu. Jadwalnya Senin, Rabu, Kamis ya harusnya ya. Jam 7 sampai setengah 9 malam jamnya. Satu pertemuan durasinya 90 sampai 100 menit. Yang kami bahas semua submateri. TIU, ya, tes intelijensia umum. T, tes karakteristik kepribadian ya, pribadi. TKP. TBK, tes wawasan kebangsaan, ada semua ya. Oke, 1 bulan 12 kali pertemuan. Pendaftarannya mulai tanggal 7 sampai 28 Februari. Ya, pembelajarannya via Zoom. Nah, biayanya untuk yang paket kelas 500.000 per bulan. Satu Zoom saya batasi cuma 20 orang saja. Yang kami bahas adalah soal-soal yang tahun kemarin ya di kedinasan sama CPNS. Oke. Fasilitasnya apa? Dapat sovel soal. Setelah les nanti dapat soal-soal beserta pembahasannya, ada video recordingnya, ada TO gratisnya, ada grup belajar dan konsultasi. Nah, yang mau mendaftar silakan bisa menghubungi WA kami.
Atau teman-teman ambil yang privat. Paket privat itu berarti satu tentor satu murid. Nah, yang ini enak, bisa request jadwal, bisa request materi. Bang, saya pengennya di TIU saja boleh. Yang lainnya sama ya. Nah, tapi yang ini biayanya beda karena privat. Dia 125.000 per pertemuan. Karena privat ya. Sama, kalau mau mendaftar silakan bisa menghubungi WA kami. Nanti ini lesnya mulai Maret ya, yang kedinasan. Nih, mulai Maret. Jadwalnya sudah lengkap nih. Yang mau di screenshot boleh. 1, 2, 3. Lebih susah UTBK ya. CPNS itu lebih mudah 5 kali lipat daripada UTBK. Teman-teman kalau UTBK-nya bagus, CPNS merem ya. Hitung-hitungannya gampang. Cuma yang agak susah nanti TWK-nya, kebangsaannya. Tapi kalau disuruh memilih UTBK atau CPNS ya, UTBK 5 kali lebih susah daripada CPNS. Karena CPNS itu materi-materi dasar teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini silakan boleh di screenshot. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 11. Oke, 1 menit dari sekarang. Silakan boleh dikerjakan. Info bagus ya. Karena saya sudah pengalaman 10 tahun ya, hampir 10 tahun mengajar CPNS sama UTBK. Kalau saya disuruh ngajar CPNS malah enak teman-teman ya. Pikiran saya nggak terlalu berat ya. Ibaratnya itu soal-soal SMP teman-teman, CPNS. Ya, CPNS itu soal-soal SMP, kalau UTBK itu soal SMA tingkat lanjut. Apalagi yang di penalaran matematika. Itu seperti ada soal semi-semi olimpiade yang di bagian geometrinya. Oke, silakan nomor 11. Ini soal-soal SMP teman-teman ya. Jadi matematikanya, TIU-nya CPNS kedinasan itu soal-soal SMP. Oke, ada yang sudah ketemu B. P kurang dari Q. Coba yang lainnya. Nah, ini kan di SMP sudah diajari ya. Sistem persamaan dua variabel. SPLDV ya, linear dua variabel. Kalau nggak kelas 8, kelas 9 ini. Oke, coba kita bahas teman-teman ya. Kita bahas soal yang nomor 11. Nah, di sini diketahui kereta mempunyai harga tiket 60.000 untuk anak-anak, 80.000 untuk orang dewasa. Ya. Harga total tiket untuk 35 orang, berarti di situ ada 35 orang. Harga totalnya adalah Rp2.500.000. Nah, kita misalkan saja, misalnya anak-anak itu A, orang dewasa itu B. Ya, boleh A, B, X, Y, boleh terserah. Oke, berarti anak-anak ditambah dewasa totalnya adalah 35 orang. Ya. Ini kalau berdasarkan jumlah orangnya. Sekarang berdasarkan pendapatannya. 60.000 untuk harga anak-anak ditambah 80.000 untuk harga dewasa, totalnya hari itu mendapatkan Rp2.500.000. Supaya gampang, kita bagi 10.000 ya, nolnya dihilangkan 4. 1, 2, 3, 4. Nah ya, ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 2, 3A, kita bagi 2 jadinya 4B, kita bagi 2 jadinya 125. Nah, ketemulah persamaan 1 dan persamaan 2. Baru nanti dieliminasi dan substitusi. Nah, karena pertanyaannya, perhatikan ya, pertanyaannya adalah banyak anak-anak, biar langsung ketemu, nggak 2 kali mengerjakan, maka yang dewasa nanti yang dihilangkan. Ya, B-nya nanti yang dihilangkan. Biar B-nya hilang, maka harus sama. Kita kali 4 semua yang sini ya, biar sama-sama 4B. Oke, kita kali 4. Jadinya 4A ditambah 4B, 35 kali 4, 140.
Kita eliminasi. 3 kurangi 1 minus A. Ini habis. 125 kurangi 140 min 15. Berarti banyaknya anak-anak adalah 15 orang. Berarti ketemu P-nya 15. Maka nilai P kurang dari Q. Karena P-nya 15, Q-nya 20 begitu. Oke, yang C betul ya. Udah lupa. Ya, karena memang sudah lama ya. Biasanya yang ikut tes-tes seperti ini sudah lupa. Karena jarang megang matematika ya. Oke ya, ini gampang. Tinggal eliminasi, substitusi. Mungkin yang agak repot, yang belum terbiasa ngubah kalimat bahasa Indonesia ini menjadi kalimat matematika seperti ini. Bang, 125 dari mana tadi ya? Ini sebenarnya saya bagi 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Penyederhanaan. 250 bagi 2, 125. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 12. Nih, silakan nomor 12, satu kali lagi soal seperti ini, perbandingan kuantitatif. 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya, apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Oh, ini nggak ada E ya. Ini harusnya miliknya D. Mungkin ke enter tapi muncul hurufnya. Bimbelnya gimana Kak? Maksudnya yang bimbel apa? Bimbel yang kedinasan atau yang SNBT? Tinggal di WA saja ya. Yang info tanya harga bimbel bisa menghubungi WA ini. Nanti kami jelaskan. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Oke, kita bahas teman-teman ya. Ini sudah 1 menit, coba kita bahas sambil menunggu yang lainnya mengerjakan. Saya bantu memahami soalnya. Oke, Pak Surya adalah pedagang kue. Ia membeli beberapa kaleng kue dari sebuah toko langganannya dengan harga 600.000. Nah, ini berarti harga belinya. Ya, harga belinya adalah 600.000 rupiah. Nah, karena kondisi tidak stabil, Pak Surya terpaksa menjual dengan harga keseluruhan 567.500. Oke, teman-teman ya. Ia pun mengalami kerugian 500 untuk setiap kaleng. Nah, berarti langkah pertama kita cari total kerugiannya. Total ruginya. Ya. Tinggal kita cari ya, 600.000 harga belinya, dijual 567.500. Nah, berarti ruginya sebanyak 23 berapa nih? 32.500 rupiah. Jadi total kerugian yang dialami Pak Surya adalah 32.500. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah kaleng kue yang dibeli oleh Pak Surya? Ya, tinggal kita cari saja ya. Berarti jumlah kalengnya, total ruginya adalah 32.500. Nah, rugi per kalengnya 500. Coret, 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 coret. Ketemulah 65 kaleng. Nah, berarti nilai P-nya adalah 65. Oke, berarti P-nya 65, Q-nya 80. Sudah jelas jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Nilai P lebih kecil daripada yang Q. Kak Sub yang apa? Kak Sub tesnya yang apa? Tes yang kedinasan, CPNS, UTBK, atau TNI Polri? Ya, sudah betul yang B. Cak Sub, tesnya yang apa dulu? Saya tanya dulu. CPNS Kak. Nah, ini untuk kedinasan ya.
kedinasan ya, di kedinasan keluar. CPNS itu macam-macam keluarnya ya. Jadi CPNS itu keluarnya macam-macam. Kemarin ada yang, jadi kemarin saya juga ngelesi dan punya soal-soal FR ya, itu banyak juga. Gas lagi bang, oke. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 13. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tempat duduk melingkar. Dan teman-teman kadang-kadang misalnya nggak dapat soal ini, siapa tahu yang satunya dapat, karena dalam satu sesi itu pasti soalnya beda-beda. Oke, 2 menit saja ya dari sekarang. Ini materinya penalaran analitis. Tempat duduk melingkar ya. Silakan dikerjakan. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Saya tambah lesi WA dulu ya. Ada yang sudah ketemu, ada yang C, ada yang E. Oke, ada yang C, ada yang E. Masih 10 detik lagi. Kira-kira yang betul yang mana nih? Yang C atau yang E? Baik, kita bahas teman-teman ya, sudah selesai waktunya. Nah, kalau ada tempat duduk melingkar, kita buat lingkarannya dulu. Ya, meja bundar. Kita buat lingkarannya. Oke, seperti ini. Karena ada 8 orang, kita buat 4 garis. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada 8 orang. Adi, Budi, Cici, Dedi, urut ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, aturan yang pertama, si Fani duduk tepat di depannya Evi. Nah, seperti ini teman-teman, terserah naruhnya. Misalnya Fani-nya sini, pasti Evi-nya sebelah sini. Ya, ini sudah fix nih. Saya lingkari yang fix. Ya, depan-depanan. Mau ditaruh manapun, pasti nanti hasilnya sama. Oke. Yang kedua, si Gary duduk di antara Cici dan Dedi. Nah, Gary kemungkinannya itu di sini. Cici di sini, Cici atau Dedi di sini, Dedi di sini, Cici di sini. Nah, Dedi sama Cici kita nggak tahu posisinya yang mana. Bisa jadi kalau Gary-nya di sini, Cici-nya sini, Dedi-nya sini. Atau Dedi-nya sini, Cici-nya sini. Yang penting Gary duduk di antara keduanya. Sama bisa di kiri, bisa di kanan. Ya, seperti ini. Nah, karena ini posisinya sama persis, yang kiri sama kanan, pilih salah satu, tidak akan mempengaruhi. Ya, oke, misalnya yang sebelah kanan saya hapus. Nah, sudah ya, clear, sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut kalimat berikutnya yang di pertanyaannya. Hari duduk terpisah 2 kursi dari Dedi. Misalnya Dedinya pakai yang ini, berarti harinya 1, 2 di sini. Ya. Atau misalnya Dedinya pakai yang sini, 1, 2, tetap di sini si hari. Nah, sudah fix pasti hari di sini.
Nah, yang sudah fix kita lingkarin. Oke, kita coret yang sudah ditulis ya. Cici sudah, Dedi sudah, Evi sudah, Fani sudah, Geri sudah, Hari sudah. Nah, yang belum adalah Adi sama Budi. Sama juga ini, Adi bisa di sini, Budi bisa di sini, atau Budi bisa di sini, Adi bisa di sini. Nah, ini belum fix ya. Saya kasih lingkaran warna hijau ini belum fix. Tempat duduknya belum fix. Antara mereka berdua ini tempat duduknya yang mana belum fix. Nah, yang sudah fix yang saya lingkari biru. Tinggal kita cari saja teman-teman jawaban yang betul. Misalnya kita cek yang A. Hari duduk di sebelah kanan Adi. Nah, ini bisa jadi betul, bisa jadi salah. Kalau Adinya di sini betul di sebelah kanannya, ya. Tapi kan Adi bisa jadi di sini. Nah, bisa jadi di sebelah kirinya. A bisa jadi betul, tapi tidak pasti betul. Karena yang pengennya kan yang pasti benar jawabannya. Jangan yang ragu-ragu ya. Oke. Budi duduk di antara Evi sama jelas salah. Nggak mungkin ya. Karena Evi sini, Fani sini. Nggak mungkin. C. Geri duduk tepat berhadapan dengan Hari. Nah, ini sudah pasti. Nggak mungkin nggak ya. Oke, sudah jelas jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ini pasti salah, yang ini pasti salah. Kok bisa tahu hanya pasti di tengah ini loh? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Hari duduk terpisah dua kursi terhadap Dedi. Saya ulangi lagi ya. Hari duduk terpisah dua kursi dari Dedi. Dedi di sini, 1, 2, Hari tetap di sini. Baik Dedi di sini, 1, 2. Nah, Hari tetap di sini. Ya, mau Dedi yang sini, mau di sini, Hari tetap di sini. Begitu maksudnya. Paham nggak? Atau ada yang ditanyakan lagi? Oh, ya memang soal seperti ini kalau di CPNS itu atau di kedinasan membutuhkan waktu yang paling lama. Yang susah itu memahami soalnya dan membuat ininya yang kalau tidak terbiasa itu lama. Jadi yang ini itu masih belum pasti ya. Nah, yang sudah pasti ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 14 dan 15 ya. Silakan ya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Sekalian langsung 2 nomor ya teman-teman ya. Langsung 2 nomor. Nomor 14 sama 15 ya. B, A. Oke, 14B, 15A. Langsung 2 nomor ya jawabannya ya. 14D. 15 apa? (14D, 15A). Oke ya.
Ada yang C juga. Oke, teman-teman, kita bahas soal yang terakhir ya. Ini sudah soal yang terakhir. Oke. Nah, di sini ada 4 orang. Nah, biasanya kalau ada pertandingan, ini salah satu cara yang paling gampang adalah dibuat tabel, teman-teman ya. Dibuat tabel. Ini hanya salah satu cara ya, masih banyak cara yang lainnya. Oke, kita buat tabel. Sebentar. Kita buatkan tabelnya dulu ya. Oke. Kemudian yang kolomnya 1, 2, 3, 4. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, yang ini kita kasih tanda silang karena sesama nama nggak mungkin bertanding ya. Satu orang nggak mungkin bertanding. Ya, masa A sama A bertanding. Oke, ada A, ada L, jadi ada 4 orang. Angela, Lilian, Mary, sama Cindy. Baik, A, L, M, C. A, L, M, C. Jadi kenapa saya kasih silang? Karena sesama nama nggak mungkin bertanding ya. Baik, mereka bertanding satu sama lain sehingga 6 pertandingan untuk menentukan penangan. Setiap kali pertandingan yang mendapatkan poin 100 kalau menang ya. Cindy, nah oke, Cindy dikalahkan oleh Angela. Berarti di sini Angela menang melawan Cindy. Ya, Cindy kalah melawan Angela. Jadi tinggal kalau menang dicentang, kalau kalah disilang. Gitu ya teman-teman ya. Kalimat berikutnya, Lilian. Nah, Lilian mengalahkan Angela dan Cindy. Oke. Lilian mengalahkan Angela dan Cindy. Berarti Angela kalah dengan Lilian, Cindy kalah dengan Lilian. Kalimat yang terakhir, Mary menang melawan ketiganya. Nah, si Mary ini menang melawan Angela, Lilia, sama Cindy. A kalah sama M, L kalah sama M, C kalah sama M. Nah, sudah ketemu teman-teman ya. Sebentar, yang ini saya kasih warna hijau biar nggak sama. Dah ketemu. Siapa yang menjadi juara 3? Kita cek satu persatu. Si Angela cuma menang 1 kali, berarti 100 poin. Si L itu menang 2 kali, berarti 200 poin. Si M menang 3 kali, 300 poin. Cindy kalah terus, berarti poinnya 0. Tentukan juaranya, juara 1, juara 2, juara 3, juara 4. Dah, tinggal kita jawab. Siapa yang menjadi juara 3? Si Angela, ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nih, siapakah yang mendapatkan 200 poin? Si Lilian. Dah kelar teman-teman ya. Ini hanya salah satu cara, masih banyak cara yang lainnya. Jadi biasanya kalau saya ada pertandingan, biasanya lebih kompleks lagi, seri, kalah, menang, dapat poin. Nah, paling gampang kasih ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan untuk nomor 14 dan 15? Oke, yang terakhir saya tak promosi sebentar. Teman-teman, bagi yang membutuhkan untuk les persiapan kedinasan CPNS atau TNI Polri, kami membuka paket kelas. Ya, jadwalnya Senin, Rabu, Kamis ya harusnya ya. Jam 7 sampai setengah 9 malam lesnya. Satu pertemuan durasinya 90 sampai 100 menit. Yang kami bahas 3, TIU, TKP, TBK. Ya. 1 bulan 12 kali pertemuan. Nah, pendaftarannya saya buka mulai dari 7 sampai 28 Februari. Lesnya via Zoom. Nah, biayanya 500.000 per bulan. Ini fasilitasnya. Ada software soal beserta pembahasannya setelah les. Kemudian ada video recordingnya. Ada TO gratis. Ada grup belajar dan konsultasi. Nah, yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami. Ya, itu juga ada penalaran analitik. Ini loh, tadi sudah saya jelaskan Kak tukang ini loh ya. No. TIU, TKP, TWK ya. Oke, jadi yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami. Nah, ini jadwal untuk kelas kedinasan ya. Bulan Maret kita mulai.
Silakan boleh di screenshot, barangkali anaknya, temennya, atau kalian butuh untuk les. TIU, TKP, TWK lengkap ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk live hari ini. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.